Halo Bapak-Bapak hebat di seluruh Indonesia. Saya senang sekali kita bisa bertemu hari ini untuk membahas topik yang sebenarnya sangat penting, namun seringkali dianggap tabu atau disepelekan. Jika Anda merasa akhir-akhir ini lebih cepat lelah, bangun tidur rasanya masih capek, atau semangat yang dulu membara kini mulai meredup, yakinlah, Anda tidak sendirian. Ini adalah pengalaman umum yang dialami banyak pria seiring bertambahnya usia. Mari kita hadapi kenyataan ini dengan kepala tegak. Mengapa tiba-tiba kita merasa seperti kehilangan? Isi ulang energi alami kita. Coba jujur, berapa banyak dari Anda yang sering mengeluh, "Dulu saya kuat angkat ini, sekarang kok terasa berat ya?" Atau "Kenapa saya gampang sekali marah atau sedih belakangan ini, padahal tidak ada masalah besar." Keluhan-keluhan ini mulai dari tenaga yang kendor, suasana hati yang naik turun, hingga hilangnya hasrat untuk beraktivitas seringkali dianggap sekadar proses penuaan yang tidak bisa dihindari. Padahal, sebagian besar masalah fisik dan mental ini memiliki akar yang sama, dan kabar baiknya, akarnya bisa kita perbaiki. Solusinya ternyata sangat dekat dengan kita. Bahkan seringkali ada di dapur rumah kita sendiri. Kebanyakan dari kita mencoba mencari solusi instan melalui suplemen atau minuman energi. Namun, tahukah Anda, solusi paling efektif justru terletak pada penyesuaian pola makan dan gaya hidup yang sederhana. Kami, para dokter, sering melihat betapa terkejutnya pasien ketika mereka menyadari bahwa dengan mengubah apa yang masuk ke dalam tubuh mereka, vitalitas mereka bisa kembali bangkit secara alami tanpa harus bergantung pada obat-obatan kimia yang berat. Hari ini, kita akan membahas tuntas solusi alami ini, termasuk cara konsumsinya yang benar agar hasilnya benar-benar terasa optimal dan tahan lama. Kunci utama dari semua masalah vitalitas ini terletak pada satu hal. Hormon. Secara spesifik, kita bicara tentang hormon yang sangat berperan dalam kehidupan seorang pria, yaitu testosteron. Jangan anggap hormon ini hanya berhubungan dengan satu aspek saja. Peran testosteron jauh lebih luas dan fundamental dari yang kita duga. Hormon ini adalah master kunci yang menentukan kekuatan otot Anda, energi yang Anda gunakan untuk bekerja atau berolahraga, kepadatan dan kesehatan tulang Anda, bahkan hingga tingkat semangat dan suasana hati Anda. Ketika kadar hormon ini optimal, Anda merasa bugar, pikiran jernih dan semangat hidup Anda meningkat drastis. Namun, inilah tantangannya. Seiring bertambahnya usia, kadar testosteron secara alami memang bisa menurun. Penurunan ini diperburuk oleh berbagai faktor modern yang sering kita abaikan. Misalnya, tingkat stres yang tinggi dan berkepanjangan dapat membanjiri tubuh Anda dengan hormon stres kortisol yang secara langsung mengganggu keseimbangan dan produksi testosteron. Kemudian, pola makan kita yang mungkin kurang nutrisi esensial, atau bahkan paparan bahan kimia tertentu dari lingkungan seperti yang ada di plastik sekali pakai, semua ini bisa menjadi silent killer bagi hormon vitalitas Anda. Akibatnya, tubuh mudah lelah, otot terasa melemah, dan suasana hati gampang terpuruk. Intinya, jika kita ingin mendapatkan kembali energi dan vitalitas masa muda, kita tidak bisa hanya mengatasi gejalanya. Kita harus memperbaiki sistem di dalam tubuh yang memproduksi dan mengatur hormon-hormon tersebut. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah bukan dengan memasukkan hormon sintetis dari luar, melainkan dengan memberikan nutrisi yang tepat kepada tubuh sehingga ia mampu memproduksi hormon sehat itu sendiri
dari dalam. Inilah fokus utama kita, memanfaatkan nutrisi dan bahan alami yang sudah terbukti secara ilmiah dapat mendukung dan memulihkan sistem hormon Anda. Siap untuk menemukan solusi alami yang bisa membuat Anda merasa 10 atau bahkan 20 tahun lebih muda. Mari kita bahas satu persatu makanan ajaib tersebut. Setelah kita memahami betapa krusialnya peran testosteron dalam menjaga energi kita, sekarang saatnya kita masuk ke inti permasalahannya. Makanan apa yang bisa kita gunakan sebagai amunisi untuk mendukung produksi hormon sehat ini? Ingat, ini bukan tentang obat, melainkan nutrisi yang memperbaiki sistem tubuh dari dalam. Dan kita akan memulai perjalanan ini dari tempat yang mungkin paling tidak terduga, yaitu laut. Pernahkah Anda mendengar tentang tiram? Makanan laut yang satu ini mungkin terdengar mewah bagi sebagian orang, tetapi dari sudut pandang nutrisi, tiram adalah juara absolut yang harus masuk dalam daftar menu pria di usia senja. Mengapa? Karena tiram merupakan sumber seng terbaik di dunia. Seng ini adalah mineral penting, semacam mandor di pabrik produksi hormon kita. Tanpa seng yang cukup, proses pembentukan hormon vitalitas akan terhambat, metabolisme tubuh melambat, dan efeknya langsung terasa pada energi dan gairah hidup Anda. Bayangkan saja, hanya 6 tiram ukuran sedang sudah mengandung hampir 3 kali lipat kebutuhan harian seng tubuh kita. Selain seng, tiram juga mengandung asam D-aspartat, zat yang dalam penelitian menunjukkan manfaat nyata dalam mendukung keseimbangan hormon alami. Jika Anda ingin fondasi hormon Anda kokoh, usahakan konsumsi tiram dalam keadaan matang atau diolah dengan baik, setidaknya 1 hingga 2 kali seminggu. Ini adalah investasi kecil dengan dampak yang luar biasa besar bagi vitalitas jangka panjang Anda. Baik, jika tiram terdengar terlalu sulit didapatkan, mari kita beralih ke bahan yang pasti ada di dapur setiap rumah tangga di Indonesia, bawang putih. Mungkin Anda terkejut, apa hubungannya bumbu dapur dengan hormon? Ternyata, bawang putih adalah ahli strategi dalam perang melawan stres. Bawang putih mengandung senyawa luar biasa bernama alicin. Tugas alicin ini sangat penting. Ia membantu menurunkan kadar kortisol. Kortisol adalah hormon stres utama yang jika kadarnya terlalu tinggi misalnya karena Anda terlalu sering cemas, begadang, atau bekerja keras tanpa istirahat, akan mengganggu dan menekan produksi testosteron. Singkatnya, kortisol dan testosteron itu seperti musuh bebuyutan. Semakin tinggi stres Anda, semakin rendah vitalitas Anda. Dengan bantuan bawang putih, kita bisa meredakan kortisol. Ketika hormon stres ini turun, tubuh kita memiliki ruang untuk memproduksi dan menyeimbangkan hormon yang menjaga energi dan semangat hidup. Cara mengonsumsi bawang putih ini pun ada tekniknya agar alisininya aktif maksimal. Jangan langsung dimasak, cukup hancurkan 1-2 siung bawang putih segar. Diamkan sekitar 10 menit di udara terbuka. Inilah momen keajaiban, di mana alicin aktif lalu. Anda bisa memakannya langsung dengan sedikit madu untuk menetralkan rasa atau campur ke dalam salad harian Anda. Jika Anda khawatir dengan aromanya yang kuat, jangan panik. Anda bisa mengimbanginya dengan mengunyah daun mint atau peterseli setelahnya. Ini adalah solusi alami yang sangat sederhana, murah, namun memiliki kekuatan ilmiah yang tak terbantahkan untuk menjaga keseimbangan hormonal Anda dari dalam. Jadi, kini Anda tahu, bawang putih bukan sekadar penyedap. Ia adalah pertahanan pertama Anda melawan kelelahan akibat stres. Dengan menggabungkan kekuatan mineral dari laut seng pada tiram dan strategi pengusir stres dari dapur alicin pada bawang putih, kita sudah meletakkan 2 pondasi penting untuk memulihkan energi dan vitalitas di usia senja. Selanjutnya, kita akan membahas
bahan-bahan yang berperan besar dalam memperlancar peredaran darah. Karena sirkulasi yang baik adalah kunci agar nutrisi ini bisa bekerja optimal di seluruh tubuh Anda. Kita sudah melihat bagaimana mineral seperti seng membangun fondasi hormon dan bagaimana bawang putih bekerja cerdas dengan mengusir hormon stres. Kini, mari kita bahas tahap selanjutnya yang sama pentingnya, sirkulasi darah. Ibaratnya, nutrisi hebat yang sudah kita masukkan ke tubuh tidak akan berguna maksimal jika jalan tol atau sistem peredaran darah kita macet. Darah yang lancar memastikan oksigen, nutrisi, dan hormon bisa terdistribusi optimal ke setiap jaringan dan organ termasuk ke organ vital yang memproduksi hormon. Ketika sirkulasi lancar, kepala jernih, tubuh hangat, dan energi melimpah. Inilah saatnya kita memperkenalkan pahlawan dari dunia rempah yang telah diakui ribuan tahun. Jahe segar. Jahe bukan hanya penambah rasa hangat di minuman Anda. Dalam pengobatan tradisional, jahe adalah bintang untuk memulihkan energi yang hilang akibat kelelahan kronis dan penelitian modern menguatkan klaim tersebut. Salah satu cara kerja jahe yang paling menarik adalah kemampuannya membantu mengurangi stres oksidatif. Stres oksidatif terjadi ketika tubuh kita kelebihan radikal bebas yang berpotensi merusak sel-sel penting, termasuk sel-sel yang memproduksi hormon. Jahe datang sebagai pemadam kebakaran, menetralkan radikal bebas, dan melendangi pabrik hormon Anda. Lebih dari itu, jahe adalah agen pelancar darah yang ulung. Dengan mendukung kelancaran aliran darah, jahe memastikan bahwa oksigen dan nutrisi tersalurkan tanpa hambatan ke seluruh tubuh. Bayangkan jika otot-otot Anda mendapatkan pasokan oksigen yang optimal, tentu rasa lelah akan jauh berkurang. Ketika otak mendapatkan suplai darah yang baik, pikiran Anda menjadi lebih jernih dan fokus. Bahkan organ-organ vital yang berperan dalam produksi hormon alami Anda juga bekerja lebih efisien. Inilah rahasia mengapa konsumsi jahe secara rutin membuat tubuh terasa lebih ringan, hangat, dan penuh semangat. Untuk mendapatkan manfaat penuhnya, cukup 1 hingga 2 gram jahe segar setiap hari. Anda bisa mengunyahnya langsung, menyeduhnya sebagai teh hangat, atau mencampurnya ke dalam jus buah agar lebih segar. Jadikan jahe sebagai ritual harian dan rasakan perbedaannya dalam beberapa minggu. Selain jahe yang bekerja dari sisi rempah, kita punya sekutu hebat dari dunia buah. Buah delima pomegranate. Jika Anda mencari antioksidan yang kuat untuk melindungi sel dari kerusakan, delima adalah jawabannya. Jus delima murni kaya raya akan polifenol, antioksidan super yang terbukti ampuh melindungi sel, dan yang terpenting, membantu memperlancar sirkulasi darah. Penelitian telah berulang kali menunjukkan bahwa konsumsi delima secara rutin tidak hanya baik untuk kesehatan jantung sebagai mesin utama sirkulasi kita, tetapi juga sangat efektif dalam menjaga energi dan menstabilkan suasana hati. Terakhir, jangan lupakan sayuran hijau sederhana seperti seledri. Mungkin terlihat biasa, tetapi seledri memiliki senyawa alami yang membantu menjaga keseimbangan hormon kita dan juga bertindak sebagai pereda stres oksidatif ringan. Ditambah lagi, seledri sangat baik untuk menjaga kesehatan pencernaan. Mengapa pencernaan penting? Karena usus yang sehat adalah kunci penyerapan nutrisi. Semahal apapun makanan yang Anda makan, jika usus Anda bermasalah, nutrisi tersebut akan terbuang sia-sia. Jadi kombinasi antara jahe yang melancarkan sirkulasi delima, yang memberikan perlindungan antioksidan super, dan seledri yang menjaga usus tetap prima, adalah trik alami yang kuat untuk memastikan seluruh tubuh Anda dari ujung kepala hingga ujung kaki mendapatkan energi dan nutrisi yang dibutuhkan sepanjang hari. Sirkulasi yang lancar adalah
adalah jaminan bahwa fondasi hormon yang kita bangun akan tegak berdiri dengan kokoh. Kita sudah membenahi pondasi seng dan pengusir stres dan melancarkan jalurnya jahe dan delima untuk sirkulasi darah. Sekarang, kita sampai pada inti dari produksi hormon, bahan baku itu sendiri. Tubuh kita tidak bisa membuat testosteron dan hormon vitalitas lainnya dari udara kosong. Ia memerlukan bahan baku spesifik dan bahan baku terbaik itu datang dalam bentuk lemak sehat dan protein berkualitas tinggi. Sayangnya, banyak pria, terutama yang takut kolesterol, sering menghindari makanan ini. Padahal, lemak dan kolesterol baik adalah blueprint atau cetak biru untuk menciptakan hormon. Mari kita mulai dengan sahabat yang kaya lemak, yaitu kelapa. Kita bicara tentang daging kelapa segar atau yang lebih mudah diolah, minyak kelapa murni, virgin coconut oil VCO. Kelapa mengandung jenis lemak sehat tertentu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh sebagai bahan dasar mentah untuk membentuk hormon. Tanpa lemak yang memadai dan berkualitas, proses sintesis hormon dalam tubuh akan terhenti. Lemak sehat dari kelapa ini memberikan nutrisi yang stabil dan energi berkelanjutan. Jauh berbeda dari lonjakan energi instan dan penurunan drastis yang ditimbulkan oleh karbohidrat sederhana. Mengonsumsi 1 hingga 2 sendok makan VCO setiap hari, baik diminum langsung atau digunakan sebagai pengganti minyak goreng dalam masakan, adalah langkah sederhana namun revolusioner untuk mendukung pabrik hormon internal Anda. Selanjutnya, ada buah primadona yang sering kita temui, yaitu alpukat. Alpukat adalah paket lengkap untuk vitalitas. Ia tidak hanya kaya akan vitamin E antioksidan yang melindungi sel, lemak tetapi juga penuh dengan lemak tak jenuh tunggal. Jenis lemak ini memainkan peran ganda yang krusial. Pertama, ia membantu menjaga kadar kolesterol baik HDL. Mengapa kolesterol baik penting? Karena kolesterol ini adalah bahan baku utama yang digunakan tubuh untuk memproduksi berbagai hormon penting, termasuk testosteron. Kedua, alpukat mengandung mineral penting bernama boran, yang telah terbukti berperan dalam menjaga dan menyeimbangkan fungsi hormon. Cukup makan 1 buah alpukat setiap hari. Anda bisa menjadikannya smoothie, mencampurnya ke dalam salad, atau menikmatinya langsung. Ini adalah cara lezat untuk memberikan suntikan bahan bakar premium bagi sistem hormonal Anda. Tentu saja, kita tidak boleh melupakan pahlawan dapur yang paling sederhana dan terjangkau. Telur utuh. Banyak orang membuang kuning telur karena takut kolesterol. Padahal, justru di kuning telur itulah harta karun nutrisi berada. Telur utuh mengandung kolesterol baik, vitamin D yang juga sangat penting untuk testosteron, dan protein berkualitas tinggi yang memiliki semua asam amino esensial. Protein ini adalah material bangunan yang dibutuhkan tubuh tidak hanya untuk memperbaiki jaringan, tetapi juga untuk memperkuat massa otot. Ingat, testosteron berfungsi untuk menjaga massa otot, dan otot membutuhkan protein untuk tumbuh dan kuat. 2 hingga 3 butir telur utuh per hari masih tergolong aman dan sangat bermanfaat bagi kebanyakan orang sehat, dan memberikan bahan dasar lengkap yang dibutuhkan tubuh untuk membangun hormon dan otot yang kuat. Sebagai penutup bab ini, ada satu bahan tambahan yang mulai populer di berbagai negara sebagai dukungan vitalitas alami, yaitu serbuk sari pinus pine pollen. Meskipun belum umum di Indonesia, serbuk ini kaya akan fitonutrien dan senyawa alami yang dapat membantu tubuh mempertahankan keseimbangan hormonal. Ini bisa menjadi suplemen tambahan bagi Anda yang ingin memberikan dukungan ekstra pada daya tahan tubuh. Intinya, jangan pernah takut pada lemak. Tubuh Anda sangat membutuhkan lemak dan kolesterol yang baik sebagai fondasi untuk menjaga vitalitas. Dengan mengombinasikan lemak sehat dari kelapa dan alpukat, serta protein lengkap dari telur, Anda memberikan bahan baku terbaik bagi tubuh
untuk terus memproduksi energi dan semangat hidup alami. Bapak-bapak sekalian, kita sudah melalui 4 bab yang padat dan informatif. Kita sudah menemukan kekuatan seng dari tiram, strategi pereda stres dari bawang putih, kelancaran sirkulasi dari jahe dan delima, hingga pentingnya bahan bakar premium berupa lemak sehat dan protein dari alpukat dan telur. Namun, ada satu poin krusial yang tidak boleh dilupakan. Makanan hanyalah satu bagian dari proses. Semua nutrisi terbaik di dunia tidak akan memberikan hasil optimal jika tidak didukung oleh lingkungan internal yang sehat. Ibaratnya, Anda sudah membeli suku cadang mobil terbaik nutrisi. Tetapi jika Anda jarang merawat mesinnya dan selalu mengemudi di jalan yang rusak, gaya hidup buruk, performa mobil itu tidak akan maksimal. Oleh karena itu, kita perlu memastikan mesin tubuh kita bekerja pada kondisi prima. Pilar pertama dan yang sering diremehkan adalah tidur cukup. Di usia senja, kualitas tidur menjadi penentu utama pemulihan energi dan produksi hormon. Tubuh kita paling aktif memproduksi dan menyeimbangkan hormon vitalitas, termasuk testosteron, saat kita tidur nyenyak. Jika Anda sering begadang atau tidur terputus-putus, Anda secara efektif memotong waktu produksi hormon alami ini. Targetkan 7 hingga 9 jam. Tidur berkualitas per malam. Tidur yang cukup bukan kemewahan, melainkan kebutuhan biologis yang mutlak untuk menjaga vitalitas Anda tetap tinggi. Pilar kedua adalah gerakan dan kekuatan. Olahraga rutin, terutama latihan beban ringan, sangat penting. Tidak perlu menjadi bodybuilder, cukup angkat beban ringan, lakukan push-up di dinding, atau gunakan resistant band. Latihan beban memberikan sinyal yang kuat kepada tubuh bahwa otot masih dibutuhkan. Dan sinyal inilah yang merangsang produksi testosteron secara alami. Otot yang aktif juga meningkatkan metabolisme dan membuat sirkulasi darah yang sudah kita lancarkan dengan jahe bekerja lebih efisien. Pilar ketiga adalah pengelolaan stres. Ingat pembahasan kita tentang kortisol di bab 2, stres kronis adalah perampok energi terbesar. Anda perlu memiliki mekanisme yang sehat untuk mengelolanya. Ini bisa berupa relaksasi, meditasi ringan, atau yang paling penting, doa, memberikan waktu sejenak setiap hari untuk menenangkan pikiran, menjauh dari hiruk-pikuk, dan fokus pada hal-hal spiritual dapat menurunkan kadar kortisol secara signifikan, membuka jalan bagi peningkatan hormon vitalitas. Terakhir, perhatikan lingkungan sekitar Anda. Kita hidup di dunia yang penuh dengan paparan bahan kimia yang mengganggu hormon. Sering disebut endocrine. Salah satu yang paling umum adalah BPA dari plastik sekali pakai. Sebisa mungkin hindari menyimpan makanan panas atau minuman dalam wadah plastik yang tidak aman. Gunakan wadah kaca atau stainless steel. Lingkungan yang bersih dari racun membantu organ Anda, terutama hati, bekerja lebih ringan dalam proses detoksifikasi. Sehingga energi yang seharusnya terbuang untuk melawan racun bisa dialihkan untuk menjaga vitalitas. Dan tentu saja, pertahankan berat badan ideal. Lemak tubuh berlebih, terutama di perut lemak visceral, bertindak seperti pabrik kecil yang mengubah testosteron menjadi estrogen. Dengan menjaga berat badan ideal, Anda mengurangi pabrik pengubah hormon tersebut, sehingga kadar testosteron bebas Anda bisa dipertahankan lebih tinggi. Jika Anda melakukan semua ini membenahi pola makan dengan nutrisi super yang kita bahas, didukung oleh tidur cukup, olahraga ringan, manajemen stres, dan lingkungan yang sehat, hasilnya pasti akan luar biasa. Biasanya perubahan mulai terasa dalam 2 hingga 4 minggu. Anda akan merasa lebih bugar, suasana hati lebih stabil, dan mudah bersemangat. Dalam 2-3 bulan, perubahan fisik
seperti penguatan otot, akan mulai terlihat jelas. Pesan terpenting dari seluruh rangkaian ini adalah konsistensi. Lakukan semuanya secara bertahap dan rutin. Catat setiap perubahan kecil yang Anda rasakan sekecil apapun, karena itu adalah tanda bahwa tubuh Anda mulai menyeimbangkan diri dan pabrik energi Anda sedang dihidupkan kembali. Ingatlah, vitalitas di usia senja adalah hak Anda, bukan kemewahan. Selamat memulai perjalanan menuju diri Anda yang lebih sehat, bugar, dan penuh semangat.